satu poin dari 5 poin yang mau saya sampaikan dalam khotbah adalah ini. Maut sudah dikalahkan. Saya mau tanya, adakah berita ini di dalam kepercayaan lain? Jawab, ada di dalam agama lain? Tidak ada. Ada di dalam aliran lain? Tidak ada. Kalau kita merayakan Yesus lahir, agama lain juga punya Yesus lahir. Kalau kita merayakan Yesus mati atau sedih, agama lain juga bisa. Tapi ketika engkau mengatakan maut sudah dikalahkan, Kristus bangkit, tidak ada dalam agama lain. Yang saya mau bukan hanya tepuk tangan, hatimu marsigorgor bernyanyi. Apa itu marsigorgor? Mendidih. Ya, masuk halaman. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasah, bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu. Mari kita baca firman Tuhan. Kalau tahun lalu kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 dan kita fokus ke sana, maka pada malam hari ini kita akan membaca bagian yang lain. Tapi kita juga akan baca 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama satu pernyataan yang sangat penting dari Rasul Paulus. 1, 2, 3, iya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena apa? Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sekarang kita baca ayatnya yang ke-20 sampai 26. Bagaimana Kristus yang bangkit diterapkan, diaplikasikan pada hidup orang beriman. Saya baca ayatnya yang genap, mohon jemaat baca ayatnya yang ganjil. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Wah, ayat ini indah ya. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Siapa lebih dahulu? Kristus. Kristus sebagai buah sulung
Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Ini kata Paulus. Coba kita ganti mereka menjadi kita yang menjadi miliknya. Sekali lagi 23, 1 ya. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka kita yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Sesudah itu kita yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Kita baca sama-sama 26, 1 ya. Musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan yang bangkit, nyatakanlah dirimu yang mulia di tengah-tengah kami semua. Firman yang hidup dan berkuasa kiranya dialami oleh setiap orang tanpa kecuali. Khususnya bagi mereka yang masih jauh dari karya keselamatan, jauh dari firman yang sangat kaya, yang sanggup mengubah setiap orang, yang sanggup mengubah kehidupan dari gagal menjadi berhasil, dari kebinasaan, dari maut kepada hidup dan kemuliaan. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami. Pakailah hamba-Mu yang hina dina ini menyampaikan suara-Mu yang mulia, kudus dan kekal. Dan berkati juga jemaat-Mu semua. Tolong berkonsentrasi. Pikiran yang Tuhan cipta kiranya saat ini boleh berfungsi normal, bahkan maksimal, memikirkan firman Tuhan. Emosi yang Tuhan cipta kiranya saat ini juga boleh secara nyata mengalami Tuhan. Dan kepekaan yang Tuhan ciptakan, kiranya semua kami boleh mengalami kepekaan itu. Peka terhadap Tuhan, peka terhadap roh-Mu, dan peka terhadap firman. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudaraku sekalian, ada 5 hal yang mau saya sampaikan untuk tema yang sangat penting ini. Maut sudah dikalahkan. Mari kita ulangi 1 ya. Maut sudah dikalahkan. Yang di tribun 1 ya. Yang undangan khusus. Kok suaranya kecil? Sekali lagi 1, 2 ya. Saya sudah mengatakan tadi jawabannya. Saya mau bertanya dan sudah dijawab tadi. Apakah berita maut sudah dikalahkan ada di dalam kepercayaan atau agama lain? Jawabnya tidak ada. Kalau begitu saudaraku sekalian, saya mulai dengan ini. Kekristenan, kalaupun dianggap sebagai agama, salah satu agama. Tapi ingat, ada orang berkata sebagai kekristenan bukan agama. Agama adalah usaha manusia mencari Allah. Sedangkan kekristenan bukan tidak ada manusia menciptakan itu. Allah sendiri turun. Itulah kekristenan. Tetapi kalaupun dianggap kekristenan adalah salah satu agama, saya ingin tegaskan, serukan pada malam ini, kekristenan itu unik. Unik berarti ada sesuatu berita yang dimiliki, diberitakan di dalam kekristenan yang tidak dipunyai di dalam seluruh kepercayaan di bawah kolong langit ini. Karena itu saudaraku sekalian, jikalau saudara agama Kristen, saya berdoa, dan mari kita miliki satu semangat ini, bersyukur dan bangga menjadi orang Kristen. Saya harus sedih mengatakan, setiap kali saya membaca ada orang meninggalkan kekristenannya,
Saya sedih luar biasa. Orang berkata, daripada tetap Kristen, tidak dimiliki apa-apa, tidak dinikmati apa-apa, lebih bagus dong pindah ke agama lain, lalu memiliki sesuatu, misalnya kekayaan, misalnya jabatan bisa jadi meningkat, posisi bisa lebih tinggi. Jadi saya ingin mengatakan kepada saudara, Paulus berkata di ayatnya yang pertama tadi, sekarang saudara-saudaraku mengingatkan kamu kepada Injil yang kami beritakan kepadamu, yang kamu terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu apa? Mari kita berkomunikasi. Oleh Injil itu kamu apa? Diselamatkan. Jangan dikatakan menjadi Kristen tidak apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Tapi perhatikan, memang bisa tidak ada apa-apanya. Perhatikan anak kalimatnya. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Kata sia-sia, marisuang, in vain, wasted, marisuang. Marisuang lojak yamang pasikolah hoko. Kalau udah begitu orang tua, dia luar biasa frustrasinya. Kata sia-sia diulang lagi di ayat bawah, tapi bukan untuk jemaat pembaca ayat ini, tetapi untuk dirinya sendiri. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Puji Tuhan. Ada satu seruan dari kitab Ibrani yang perlu, penting untuk kita ketahui semua. Mari kita baca Ibrani pasal 10, 35, 36. Dalam artikel saya di Sinar Harapan, koran Sinar Harapan, ketika ada orang pindah agama, langsung saya buat satu respon, dan saya sudah mengutip kalimat ini. Mungkin ada yang baca waktu itu. Ibrani pasal 10 ayat 35, 1 Korintus tetap kita batas, kita akan kembali ke sana. Ibrani 10 ayat 35. 1, 2, 3, ya. Luar biasa. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Dan saudaraku, perhatikan ayat ini ditulis dalam situasi apa? Bukan ketika orang enak-enak duduk di restoran makan, bukan ketika kekristenan menjadi makmur, ketika kekristenan hanya berjalan-jalan dari satu kenikmatan kepada kenikmatan lain, satu keuntungan kepada keuntungan lain, bukan. Kalimat ini diserukan dalam situasi seperti ayat yang ke-32. Saya ingin kita baca lagi 32 sampai 34. Kita baca teliti satu ya. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Sayang sekali kekristenan mulai diganti sekarang dengan enak. Sayang sekali. Saya sendiri sebenarnya setuju dengan orang-orang tertentu berkata kepada saya, "Bang, hati-hati, sediakan bus mengantar orang sehingga kekristenan kita menjadi enak." Lalu saya berkata, belum tentu orang itu naik bus karena enak-enak. Mungkin memang mereka tidak punya ongkos, apalagi jauh. Saya mengerti itu. Orang tertentu mungkin tidak bisa percaya bahwa ada banyak orang Batak yang mungkin kalau bisa makan 1-2 kali sehari udah senang luar biasa. Selebihnya dia tidak punya. Tapi saya mengerti itu. Ada orang seperti itu. Jadi saya berkata jangan khawatir. Kita akan lihat sikonnya. Tempatnya jauh sekali dan sulit sekali mencapai ibadah. Jangan gara-gara itu
mereka tidak mendengar firman Tuhan. Tapi tempatnya dekat sekali. Maka kita berkata, sebaiknya mari kita bekerja sama, datang sendiri saja. Di sini dikatakan dalam gereja mula-mula, bertahan dalam perjuangan yang berat. Kita lanjutkan ayat 33:1-nya. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika apa? Baca bersama-sama. 1 ya. Kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu. Perhatikan, ketika hartamu dirampas, ketika kamu dianiaya, ketika surat ini ditulis, memang kekristenan dalam penganiayaan. Ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang digergaji, ada yang dijadikan obor di tengah malam. Itu sebabnya satu buku semakin dibabat, semakin merambat. Itu satu buku mengatakan, apakah kekristenan bertumbuh berkembang karena ditopang oleh satu kekuatan politik tertentu? Jawabannya tidak. Hartamu dirampas, nyawamu diambil. Tapi dikatakan kamu memiliki harta yang lebih baik. Apa harta yang lebih baik? Itulah ayatnya ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti. Puji Tuhan. Kita kembali ke 1 Korintus 15. Maut sudah dikalahkan. Ingat nanti kalau bapak ibu pulang ke rumah, terutama orang-orang tua, maka hal pertama kita pelajari, kekristenan kita berbeda. Bersyukurlah dan banggalah. Jangan pernah tukar imanmu karena pacarmu, karena jodohmu. Lebih baik engkau kehilangan kekasih daripada kehilangan kekasihmu yang sangat mengasihi kamu. Amin. Yang kedua, maut sudah dikalahkan. Saya mau tanya, siapa yang mengalahkan maut? Ada orang berkata kepada saya, pendeta karismatik itu bayon katanya. Sekarang saya pikir, lo memang sih. Mau pendeta karismatik ke, mau pendeta HKBP Tulen ke, mau HKBP Anglikan ke, mau apa ke, terserah. Yang penting kita mengalami Tuhan lebih nyata. Jadi kalau mau tepuk tangan boleh, asal tepat waktunya. Ya, boleh. Ya. Yesus melampaui siapapun, nabi manapun, pendiri agama manapun, siapapun yang pernah datang ke kolong langit ini. Karena itu jangan pernah rendahkan dia. Saya belajar kristologi lama sekali, cukup lama, relatif lama dari banyak teman. Sebelum saya belajar teologi secara resmi, semua di Trinity Theological College, saya sudah tertarik dengan Kristus. Karena apa? Saya baca satu buku yang menyatakan Kristus bukan Allah, tapi dijadikan Allah. Iman saya goncang. Dan karena itu saya berdoa begini, Yesus, sebenarnya gimana ya? Kau Allah apa bukan? Kalau kau Allah, tolong saya. Tetapi kalau tidak, ya nggak apa-apa. Saya akan berbuat seperti iman saya. Syukur Tuhan menolong saya. Ada satu kalimat waktu itu saya pas lagi baca Injil Yohanes. Dan research saya, doktoral saya, memang dari Injil Yohanes. Itu kalimat yang orang Yahudi berkata begini, hei, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau sudah melihat bapak kami, nenek moyang kami Abraham. Abraham hidup di perjanjian lama. Tapi Yesus di kala itu berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bayangkan orang kira-kira 30 tahun. Saya jauh lebih tua dari dia. Orang 30 tahun kira-kira berani mengatakan, sebelum Abraham nenek moyangmu ada, aku sudah ada. Dia senang kalau dia ketemu aku, dan dia sudah ketemu saya, dan hatinya bersuka cita. Demikian Yohanes pasal 8, 54 ke bawah. Lalu kemudian ditantang, umurmu belum sampai 50 tahun,
Kau sudah melihat nenek moyang kami Abraham? Tuhan tidak mundur. Yesus dari Galilea tidak mundur. Dia tegaskan, before Abraham was, past tense. I am, present tense. Sebelum Abraham ada, dulu saya sudah ada. Dan bagi pendeta-pendeta, rekan teolog-teolog yang belajar tentang I am, ego emi, perkataan itu sama dengan Yahweh ketika ditanya Musa, siapakah namamu? Dia berkata, I am. Dan Yesus berkata, sebelum Abraham ada, ego emi, I am. Itu ditulis oleh Injil Yohanes. Saya menyadari, teman-teman saya yang belajar teologi, makin banyak yang mereduksi Yesus Kristus. Saya pernah satu kelompok dengan orang dari sekolah teologi tertentu. Waktu itu diskusi tentang Yesus. Akhirnya saya capek dengan istilah-istilah yang mereka berikan. Begini saja. Jadi bagimu Yesus itu nabi, nabi kecil, nabi besar, manusia biasa atau Allah? Mereka diam. Ya, dia diurapi Allah. Saya tidak tanya diurapi. Saya tanya, dia itu Allah atau bukan? Coba jawab. Saya tahu, kau belajar dari sekolah teologi tertentu. Coba sekarang kau jawab saya, jangan dipengaruhi oleh dosenmu. Yesus Allah atau bukan dengan imanmu? Seorang perempuan dari kira-kira 11 orang, seorang perempuan berkata, bagiku Yesus Allah. Kamu? Iya juga. Kamu? Saya berkata, jangan kamu ditipu oleh pendiri agama manapun. Jangan ditipu oleh doktor-doktor manapun. Saya berdoa jikalau Tuhan memberikan saya umur yang panjang. Ini yang akan terus saya doakan. Seperti nyanyinya yang dulu kita ikuti dari Dr. Stephen Tong. Berperang bagi kerajaan surga, maju, maju, pekerjaan salib mengapa itu? Berperang bagi kerajaan surga. Tuhan karuniakan kepada saya banyak rekan yang cinta Tuhan dan cinta kepadamu, cinta kepada pekerjaanmu, supaya kami mempersembahkan generasi ini kepadamu. Ini doa saya, amin. Yesus Allah, Yesus disembah sujud, dan itulah yang kita baca di dalam Injil Yohanes. Dia disembah sujud. Itulah kita baca di dalam Wahyu, khususnya Wahyu pasal 5. Mereka bersembah sujud. Ketika Yohanes melihat yang lain, dia tidak sembah sujud. Tua-tua tidak ada yang disembah sujud. Tapi begitu anak domba, Wahyu pasal 5 itu muncul, semua mereka bersembah sujud. Agunglah Tuhan kita. Ada satu ayat yang sangat indah. Sebenarnya banyak ayat yang sangat indah di Injil Yohanes. Makanya banyak orang gak suka Injil Yohanes. Katanya terlalu meninggikan Yesus. Mari kita baca Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Nanti kita kembali ke 1 Korintus 15. Yohanes 10, 17, 18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Luar biasa, bukan? Siapa yang pernah bisa mengatakan kalimat seperti ini? Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Perhatikan, Yesus mati bukan karena darahnya sudah terlalu banyak habis. Yesus mati bukan karena cambuk yang dahsyat mematikan dia. Yesus mati karena dia menyerukan kalimat terakhir, Tetelestai, it's finished, selesai. Setelah itu dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan
nyawaku. Dalam bahasa Batak, dungi tosma rosana. Sesudah itu putuslah nyawanya. Diterjemahkan kira-kira begitu. Tosma rosana. Aku menyerahkan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya. Aku berkuasa mengambilnya kembali. Itu tugas yang kuterima dari Bapakku. Siapa bisa mengatakan seperti ini? Dan itu yang dilakukannya. Dia bangkit. Dia mengalahkan maut. Sekalipun kekuatan politik di kala itu bergabung. Kekuatan massa bergabung. Kekuatan agama bergabung. Politik, agama, massa gabung, hentikan Yesus. Tapi seperti yang dikatakannya, aku berkuasa memberikannya, aku berkuasa juga mengambilnya. Ini tugas yang kuterima dari Bapa. Luar biasa. Maut sudah dikalahkan. Berarti Yesus melampaui segala nabi dan pendiri agama. Yesus Allah sejati. Maukah mengulangi kalimat yang saya katakan tadi? Maut sudah dikalahkan berarti Yesus melampaui seluruh nabi dan pendiri agama. Yesus adalah Allah sejati. Sekali lagi, maut sudah dikalahkan berarti Yesus melampaui seluruh pendiri agama dan nabi-nabi. Yesus adalah, wah, mengapa suara lemes? Siapa Yesus, saudara? Yesus Allah sejati. Boleh semua mengatakan? Yesus Allah sejati. Puji Tuhan. Di hal yang kedua. Yang ketiga. Tadi saya bertanya yang kedua. Siapa yang mengalahkan maut? Dikatakan tidak ada. Hanya Yesus. Yang ketiga. Apakah kebangkitan Yesus yang mengalahkan maut itu merupakan satu peristiwa yang kebetulan? Saya memang putuskan berkhotbah seperti ini. Berdialog. Apakah kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut itu merupakan satu peristiwa yang kebetulan? Tidak? Lalu apa dong? Sudah dinubuatkan sebelumnya. Itu yang kita baca tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saya mohon jemaat sekalian mau belajar kitab suci. Jika Tuhan terus mengizinkan saya memimpin KKR seperti ini, saya akan memimpin KKR dengan semangat seminar, pengajaran. Saya tidak tahu apa yang terjadi, apakah Kristen masih terus seenak ini puluhan tahun yang akan datang. Tapi saya meyakini, kalau KKR cuma nyanyi-nyanyi, goyang-goyang histeris, firman Tuhan 10 menit, 15 menit, saya khawatir apakah bisa iman cukup kokoh. Karena itu saya mau kita semua membaca Alkitab sucinya. Ayat yang ketiga, sangat penting telah kusampaikan kepadamu apa yang telah kuterima sendiri. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, mari kita baca lagi. Ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan, nah perhatikan ini, sesuai dengan kitab suci dia mati, dia dikubur sesuai dengan kitab suci, dia bangkit sesuai dengan kitab suci. Itu sebabnya nanti kalau baca di ayatnya yang ke-54, coba kita lihat, lompat. Kalau kita baca ayatnya yang 54, 55, itu seruan luar biasa. Tolong semua kerjasama baca Alkitabnya. 54b, 1, 2 ya. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu?
hai maut, di manakah sengatmu? Itu maut ditelan, maut ditiadakan dalam kemenangan Yesus. Itu kalimat dikatakan oleh Rasul Paulus setelah dia menguraikan Kristus bangkit, dan dia mengatakan, kutipan dari Yesaya 25. Kalau perhatikan footnote-nya itu Yesaya 25. Mari kita baca Yesaya 25. Saya tidak melihat ada rasul-rasul lain mengutip Yesaya 25 ini seperti Rasul Paulus mengutipnya. Kita bersyukur ada Rasul Paulus begitu pintar dan begitu mengasihi Tuhan. Yesaya pasal 25 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. Yesaya 25. Saya akan membaca latar belakangnya. Mengapa ada ayat 8? Perhatikan ayatnya, indah sekali. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk, bersumsum. Orang Batak mengerti ini. Kalau namanya tabo-tabo, itu luar biasa, itu milik opung biasanya, itu dikasih dulu. Masakan bergemuk, bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Kedatangan Mesias dikaitkan dengan pesta. Ada pesta anggur, ada satu kenikmatan, dan tidak kebetulan waktu Yesus pertama kali mengadakan mujizat dalam Injil Yohanes, persis dirubah air menjadi anggur ketika dicedak oleh pemimpin pesta. Persis kalimat seperti ini muncul. Loh, biasanya orang menyediakan kalau pesta anggurnya yang bagus dulu baru yang jelek. Tetapi kamu mengapa yang the best wine you reserve? Mengapa anggur yang terbaik itu kamu sisakan pada akhir? Perhatikan ini. Dan menarik sekali kalau baca Yohanes 2:11 itu ada kalimat dari Yohanes begini. Inilah tanda pertama. Tanda. Sign. First sign. Di sini ada dokter ahlinya sign. Dr. Arman Barus. Di mana kau? Di mana Bapak Arman Barus itu? Itu dokter the faith in John. Kita bersyukur ada orang pinter bersama kita. Ya. Dari Inggris. Kadang-kadang ada orang merasa pinter, tapi ya terserah dia lah, mungkin pintar juga sih. Ya. Dikatakan dalam Yohanes 2:11, ini tanda pertama, first sign. Tanda pertama yang dilakukan Yesus di kota Kana. Dengan demikian dia menyatakan, reveal his glory. Apa maksudnya reveal his glory? His divinity. Inilah disersati doktoral saya. The glory of Jesus in the Gospel of John. Kemuliaan Yesus dalam Injil Yohanes menyatakan kealahan. He is God, equal with Yahweh. Dia Allah, dia setara dengan Yahweh di perjanjian lama. Puji Tuhan. Anggur tua. Dan perhatikan ayat 7, pengharapan eskatologis, pengharapan yang akan datang. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Kain kabung, tudung. Orang Batak juga jelas ini apa artinya tudung itu. Jikalau orang kehilangan istri atau kehilangan suami, dikasih sarung, disebut sarung tudung, ulos tudung, sehingga sejak itu dia tidak lagi melihat terlalu bebas, dia menunduk saja. Ini simbol satu kesedihan, suatu duka yang sangat dalam. Dan dikatakan betul, ada kesedihan, ada duka, ada tudung, tapi dikatakan di atas gunung ini Tuhan mengoyakkan, buka tudung, robekkan tudung. Kapan terjadi? Baca ayat 8 sekali lagi. 1, 2 ya. Ia akan
Wah, ini ayat indah sekali. Kau yang biasa sedih, kau yang merasakan sulit hidup, kau yang merasakan susah sekali, seperti tidak mampu menghadapi kehidupan. Jangan bunuh diri. Saya baca di sini ada Reformata punya laporan, Reformata terbaru, daftar orang bunuh diri, halaman 19. Di Malang, Ibu Mercy Jonania tewas bunuh diri bersama 4 anaknya, kesulitan ekonomi. Di Tegal, Eko Haryanto bunuh diri, cara gantung diri. Di Tegal juga Bunyamin, Bunyamin jangan-jangan Kristen juga ini, tewas gantung diri, kesulitan ekonomi, nggak mampu bayar SPP. Nuraini di Bogor tewas gantung diri, kecewa karena pacar. Iya, kamu mentertawakan. Jadi jangan pernah kecewa karena pacar bunuh diri. Amin. Putus pacar, dapat yang baru. Dan ada juga di sini dari daftar ini orang Batak. Aduh, sedihnya. Kemarin itu orang Batak mati tertembak. Kita semua berduka. Ini bukan ditembak dihabisi nyawanya, dia menghabisi. Ronald Tambunan di Depok tewas bakar diri sendiri. Kalau kamu baca ayat seperti ini, dia akan yang meniadakan maut seterusnya. Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka. Aib umatnya akan dijauhkannya, puji Tuhan. Dia menghapus air matamu. Tidak selamanya dukamu ada di sana. Sekali lagi, ini bukan kebetulan. Maut sudah dikalahkan, sudah dibuatkan sebelumnya. Kalau begitu, ini yang ketiga. Alkitab dapat dipercaya, semua ngomong. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada buku The Gospel of Judas. Diobrak-abriknya isi Alkitab. Gramedia menerbitkan. Siapa di sini kerja di Gramedia, berdoa untuk Gramedia. Ada beberapa buku yang diterbitkan Gramedia yang isinya bertentangan dengan Alkitab. Saya sudah tulis di sini harapan kemarin mengenai Alkitab sebagai kanon. Kanon berarti ukuran. Kanon berarti standar. Seperti satu lingkaran. Dibatasi oleh garis. Tidak boleh bergerak keluar. Demikianlah Alkitab. Segala sesuatu diukur berdasarkan pengajaran Alkitab. Izinkan saya memperkenalkan buku ini. Superioritas dan keistimewaan Alkitab. Bukunya tipis. Tapi saya berdoa waktu menulis ini supaya menjadi berkat. Orang berkata, bagaimana lu bisa nulis di tengah-tengah lu belajar? Saya nulis sempat-sempatkan karena saya tahu selain ajaran Kristus yang mulai diserongkan, Yesus menikah dengan Magdalena, Yesus punya anak lahir lagi, Yesus tidak benar bangkit secara tubuh, itu semua bertentangan dengan Alkitab. Maka ajaran Alkitab pun mulai direduksi. Saya berdoa semua kita pulang dengan semangat yang ketiga. Alkitab dapat dipercaya. Tapi jangan hanya di situ. Baca Alkitabnya. Baca. Tidak ada satu buku yang paling penting dalam hidupmu selain Alkitab. Yang lain boleh tidak kau baca satu hari. Tapi seperti kata satu stiker, no Bible, no breakfast. Tidak ada kitab suci, tidak ada makan. Maksudnya apa? Harus baca kitab suci. Kita dicipta rohani dan jasmani. Makan saksang, uyung hai, babi kecap untuk tubuh. Tidak untuk roh. Firman Tuhan baru untuk roh. Makaroni, makanan rohani.
Baik, saya sudah sampaikan 3. Sisa 2 lagi. Kita nyanyi dulu lagu kita yang besar itu. Maut sudah dikalahkan. Nungatalu hamatean. Iya. Siapa yang mulai berencanakan di agama? Gara-gara kekayaan, gara-gara jabatan, gara-gara pacar. Demi nama Yesus, malam ini maka kita nyanyi maut sudah dikalahkan. Itu terjemahan kita sendiri tuh. Semangat. Nomor berapa itu? Nomor berapa itu? Iya, nomor 11. Semangat. Tunggu. Nada naik lagi. Nungata. Wah, bagus. Itu boleh. 1, 2, ya. Nungata Muhammadi Iman Tuhan Yesus Ayahe Iman Sonari Donari Haleluya Haleluya Nungate Yesus Haleluya Haleluya Nungate Matas roha Bibangkit Tuhan yang bangkit senang dengan nyanyian kita. Silakan dulu. Kita lanjut 2 lagi. Doakan saya menyampaikan 2 ini dengan baik. Maut sudah dikalahkan. Kristus berbeda. Maksud saya, kekristenan berbeda dari semua agama. Unik. Kita memiliki pesan yang berbeda yang tidak dimiliki. Yang kedua, maut sudah dikalahkan. Berarti Yesus melampaui semua nabi dan pendiri agama. Yesus Allah sejati. Yang ketiga, maut sudah dikalahkan. Berarti Alkitab dapat dipercaya. Puji Tuhan. Yang keempat, maut sudah dikalahkan. Apa artinya saudaraku sekalian? Ini hal yang sangat penting buat kita. Apakah ada hubungan tema ini dengan hidup saya secara pribadi? Sekali lagi, apakah ada hubungan tema ini dengan hidupmu secara pribadi? Jawabnya apa? Ada. Kalau baca 1 Korintus 15 tadi, hubungannya adalah apa? Itu menjadi dasar jaminan kebangkitan, keselamatan yang kokoh. Sekali lagi, itu maksudnya tema maut sudah dikalahkan. Kristus sudah bangkit, menjadi dasar, menjadi jaminan daripada kebangkitanmu, daripada hidup kekalmu. Itulah sebabnya kalau baca 1 Korintus 15 baik-baik, setelah dinyatakan Yesus bangkit pada 11 ayat pertama 1-11, langsung masuk ayat 12 tentang penerapannya. Jadi bila mana kami beritakan Kristus bangkit dari antara orang mati,
Bagaimana mungkin ada di antara kamu mengatakan tidak ada kebangkitan? Dan kalau tidak ada kebangkitan, sia-sia. Lalu kita baca tadi ayatnya, yang benar ialah Kristus memang benar-benar bangkit, ayat 20. Lalu kita baca tadi ayat 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Puji Tuhan. Saya harap khususnya dari gereja yang berlatar belakang gereja Batak, saya harap jangan ada di antaramu yang masih ragu akan keselamatan dan hidup kekalmu. Menyedihkan sekali. Setelah lama menjadi orang Kristen, ditanya kalau kau mati masuk ke mana? Tidak ada keyakinan. Saya berdoa dan kita proklamirkan pada malam ini, maut sudah dikalahkan. Yohanes 14 ayat 9 Yesus berkata, karena saya hidup, maka kamu pun akan hidup. Amin. Tidak menjadi soal berapa banyak dosamu, berapa besar pelanggaranmu, tetapi Tuhan mengasihimu. Karena itu gabungkan seperti nyanyian kita tadi. Kebangkitan Kristus, fondasi yang kokoh bagi kebangkitanmu, kebangkitan saya. Yang terakhir, maut sudah dikalahkan. Artinya apa? Tidak perlu takut dalam hidup. Sekali lagi, maut sudah dikalahkan. Artinya apa? Tidak perlu lagi takut. Saya harus mengatakan bahwa maut, kematian merupakan satu kenyataan, fakta, realita yang tidak pernah bisa dilawan oleh siapapun. Benar? Orang miskin mati, orang kaya mati, direktur mati, kondektur mati juga, jenderal mati, kopral mati. Itu kenyataan. Dan kematian seperti itu merupakan satu hal yang kejam. Kematian mengakhiri semua cita-cita. Kematian mengakhiri semua mimpi-mimpi indah. Itulah sebabnya kematian itu membuat semua rencana habis. Seperti kita baca orang menikah di Surabaya, habis itu naik Adam Air ke Manado, ada rancangan yang besar, tapi ketika cemplung ke laut, semua cita-cita habis. Itulah sebabnya tadi itu waktu dinyatakan Jang bima biarau Tuhan matean ya Allah, luar biasa dan mabiar, tidak takut kepada hamatian, tidak takut kepada maut. Mana tadi amang itu? Masih ada dia, udah pulang dia. Ada di sana. Kiranya itu nyanyian kita juga, tidak takut lagi. Saudaraku sekalian, seorang suster ini dia lari dari sal, dia masuk ke dalam satu ruangan dokter. Dia berkata, dokter, saya berhenti saja. Ada apa dengan kamu? Ketepatan rupanya dokter sayang sama suster itu. Dia berkata, aku takut. Kenapa takut? Dia berkata, saya baru saja ke sebuah sal, ke satu kamar, menjaga orang yang the dying person, orang yang mau mati. Dan saya melihat begitu mengerikan mukanya. Saya takut, saya berhenti saja. Itu kata dia. Betul. Orang bagaimanapun pinternya, seperti bisa menganalisa soal hidup dan mati. Tapi begitu ketemu soal fakta kematian, mengerikan juga. Seorang bernama Leo Tolstoy, filsuf yang terkenal itu. Dia coba analisa segala-galanya. Tetapi kemudian, jangan jauh dari mic. Oke. Sudah dekat? Maafkan saya, terlalu semangat kadang-kadang. Leo Tolstoy satu ketika dicatat, dia kehilangan yang dikasihinya, bernama Anne Karenina, itu namanya itu. Maka ketika yang dikasihnya Anne itu mati, kemudian dia berteriak, Anne, di mana hidupmu? Dari mana hidupmu? Dan kemana hidupmu? Leo Tolstoy, filsuf terkenal, seolah-olah bisa menyimpulkan semua. Begitu ketemu pada kematian,
dia berteriak, tidak bisa berbuat apa-apa. Beda sekali ketika kita baca tadi apa yang dikatakan Paulus. Maut telah ditelan. Dan Paulus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Kok bisa sih orang hidup menantang maut? Kok bisa? Inilah kebangkitan Tuhan. Karena Paulus sudah menggabungkan dirinya dengan kebangkitan Tuhan, dia tidak takut lagi mati. Jadi jangan takut. Kita tidak tahu kapan kita mati. Indonesia memang rasa aman dan kenyamanan kecil sekali. Naik pesawat jatuh, Adam Air jatuh juga, Garuda jatuh juga, naik kapal tenggelam, naik kereta cemplung. Karena apa? Kedisiplinan makin jauh dari seluruh umat di Indonesia, mulai dari pejabat tinggi sampai rendah. Kata yang paling jauh daripada kita adalah tidak disiplin. Karena kita tidak disiplin, maka dalam banyak hal kita mengerikan. Saya puji Tuhan, maut sudah dikalahkan. Dan ada yang menarik di dalam ayat yang ke-26 itu dikatakan itu musuh terakhir. Mari kita baca satu ya. Musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Kalau yang terakhir maut, sebelumnya apa? Apa? Yesus mengalahkan dosa. Perhatikan di ayatnya yang ke-56 itu. Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa hukum Taurat. Yesus mengalahkan dosa. Itulah sebabnya kita bersyukur. Kalau di dalam Roma 6 dikatakan, kamu diperbudak oleh dosa, tetapi setelah kamu mengalami Kristus, kamu dimerdekakan. Roma 6 ayat yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Sekali lagi. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba kebenaran, puji Tuhan, musuh terakhir maut sudah beres, sudah diselesaikan. Sebelumnya apa? Dosa sudah dikalahkan. Artinya apa, saudaraku? Setiap saudara yang merasa diperhamba dosa, saya mau lepas dari narkoba, saya mau lepas dari pornografi, saya mau lepas dari perselingkuhan, saya mau lepas dari judi, saya mau lepas dari alkohol, tapi saya tidak bisa. Malam ini nikmati ayat ini. Yesus sudah mengalahkan dosa dan kamu dilepaskan dari perbudakan dosa. Apalagi musuh terakhir dikalahkan, maut. Apalagi setan, kuasa gelap. Saya harus menyinggung ini sebelum kita akhiri. Mengapa? Karena orang Batak itu sangat dekat dengan dukun. Maafkan, saya mengenal majelis-majelis langganan dukun. Itu sebabnya kalau gereja dari berlatar belakang Batak, banyak yang tidak hidup. Karena apa? Mungkin salah satu, karena pelayan-pelayannya bukan saja tidak memiliki hidup baru, bukan saja tidak memiliki pertobatan, tetapi mereka pun diperbudak oleh semacam perdukunan. Itu sebabnya demi nama Yesus saya mengatakan kepadamu, tinggalkan segala macam perdukunan. Jangan katakan ini adalah si bora pagar, ini menjaga badan. Ada orang berkata begini, dukun ini ada bermacam-macam. Satu yang namanya black magic, itu menghancurkan orang lain, itu memang nggak boleh. Tetapi ada yang namanya white magic, itu magic putih, jaga badan supaya kita aman, supaya kita tenang. Itu adalah hikmat dari Tuhan Yesus. Saya mengatakan kepadamu, nanti baca di rumah Ulangan pasal 18. Saya tidak punya waktu menjelaskan itu. Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 12. Di sana dikatakan bentuk perdukunan apapun tidak boleh, mempersembahkan anaknya kemanapun tidak boleh, seperti ke dalam api dan lain sebagainya. Itu praktek perjanjian lama. Biarlah malam ini demi nama Yesus saya menyerukan kepadamu, bersihkan dirimu dari segala macam paranormal, dari segala macam perdukunan. Salah satu yang saya sedih adalah
kalau saya tahu bahwa pemimpin-pemimpin kita juga pergi ke dukun, ke paranormal. Saya berkata, Tuhan, sampai kapan Indonesia banyak masjid, banyak gereja, banyak tempat ibadah, tapi tetap menyakiti hati Tuhan, pergi ke perdukunan. Karena itu kita harus berdoa syafaat malam ini. Sekali lagi puji Tuhan, maut sudah dikalahkan, dosa sudah dikalahkan, perdukunan sudah dikalahkan. Itulah Paskah. Itu sebabnya saudara belum berpaskah kalau saudara masih mencintai dosa, kalau saudara masih tempeleng, tampar, habisin istri, istri punya suami lain, suami punya istri lain, anak pergi narkoba, pergi ke pornografi, situs-situs yang tidak beres, itu belum mengalami kemerdekaan, belum mengalami Paskah yang sejati. Malam ini saya berdoa kepada kita supaya semua kita mengalami kemerdekaan. Maut dikalahkan, dosa dikalahkan, perbudakan dosa dikalahkan, kuasa si setan juga dikalahkan. Saya mengakhiri dengan kisah suster tadi. Ketika dokter membujuk dia, jangan tinggalkan. Saya perlu kamu. Mengapa kamu harus meninggalkan hanya dengan itu? Apakah ada kondisi lain sehingga kamu tetap kerja di rumah sakit ini? Maka dikatakan, ada. Apa itu? Suruh saya menjaga pasien-pasien Kristen yang benar. Dokter bingung. Oh boleh, gampang. Boleh, asal tetap kamu di sini. Permintaanmu di mana? Terserah. Dia berkata, suruh saya menjaga pasien Kristen yang benar. Dokter rupanya tidak terlalu ngerti apa maksudnya. Dia berkata, apa bedanya? Dia berkata, beda dokter. Beda. Orang Kristen yang benar tidak takut mati. Mereka berdoa. Mereka bahkan ada kerinduan bertemu dengan satu hidup di ujung sana. Dokter berkata, baik. Asal kau tetap di sini. Mungkin saudara punya pengalaman, punya orang-orang yang sudah menyatu hidupnya dengan kebangkitan Tuhan, sehingga bagi dia kematian bukan akhir, kematian hanya sehelai daun di mana dia buka pintunya masuk kepada kekekalan. Saya lihat kira-kira di sana kalau tidak salah ada inang muda saya, Nyonya Tobing. Saya tadi mata saya ada di sana. Coba acungkan tangan. Adakah itu Nyonya Tobing? Berapa bulan yang lalu, amang muda saya, Tobing itu berapa bulan yang lalu meninggal dunia. Sebelumnya dia mengalami kanker yang sangat menyakitkan sekali. Maka kalau dia mengalami kanker itu, dia berteriak-teriak. Dia di rumah sakit Pondok Indah, dia teriak. Sebegitu menyedihkan. Satu hal yang saya menyedihkan adalah bukan sekedar dia mengalami kengerian seperti itu, tetapi juga dia mengalami kengerian yang satu lagi, takut menghadapi mati, maut. Waktu itu saya di luar negeri, seorang bertelepon, Bang, tolong doakan, Papa sudah titik seperti titik terakhir. Saya berkata, baik, saya akan berdoa. Tapi ingat, teriakkan Yesus di kupingnya sebelum dia berangkat. Singkat cerita, tidak jadi mati. Ketika saya pulang dari luar negeri, saya berikan waktu berbicara sama Amang Tobing ini. Saya berkata, Bapak udah apa yang kau takutkan? Kalau demikian buat apa Yesus mati? Buat apa Yesus menderita? Begitu menderita di kayu salib itu. Untuk apa? Buat apa Yesus masuk sampai ke dalam kuburan itu? Kalau kau masih takut, buat apa Bapak udah? Sini. Kanker mungkin tidak bisa lagi disembuhkan. Tetapi jiwamu harus disembuhkan. Saya akan berdoa kepadamu. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Gabungkan imanmu dengan kebangkitan Yesus. Oh, kamu sudah memiliki. Selalu saya berdoa. Saya pegang kepalanya. Setelah saya pegang kepalanya, amin. Sudah berdoa bagaimana udah? Ya. Tangyak penawang dia, Bah. Tangyak penawang Bah. Doakan saya supaya saya bisa demikian. Tetapi kemudian saya dengar dia pergi ke satu tempat. Dia bercerita dia sudah punya tiket ke surga.
Maka suatu ketika, di jam berapa itu, kami mendengar dia sudah kolaps lagi, karena rumahnya dekat sekali dari rumah kami. Maka akan segera dibawa dengan itu pernafasan itu, dengan gasnya itu. Tapi waktu itu indah sekali. Waktu kita nyanyi Allah berkuasa, Allah kuasa melakukan. Kalaupun sudah ini sudah, dia pun nyanyi dengan tenang sekali. Yang menarik adalah apa? Dia malah dada. Selamat tinggal ya, selamat tinggal ya, selamat tinggal. Tapi waktu di tengah jalan, dia rasa segar lagi. Gak jadi ke rumah sakit, lalu pulang lagi. Sejak itu, udah itu begitu luar biasa. Saya senang istrinya mendengarnya. Suatu ketika, masuk lagi. Memang begitu, kanker lever dia itu. Akhirnya dia masuk ke Cikini. Tapi di Cikini itu dikatakan, dia terus bercerita kepada suster. Sudah punya tiket ke surga. Sudah punya tiket ke surga. Saya tidak tahu apakah ada dokter Cikini di sini. Lalu katanya ditanya, suster ditanya, dokter ditanya, sudah ada tiket ke surga? Sudah ada tiket ke surga, begitu terus. Sepertinya hari itu dia tidak mengalami ketakutan apapun. Suatu ketika kira-kira jam 2 pagi, semua keluarga kumpul karena kelihatan inilah betul-betul saat terakhir. Maka semua orang mengelilingi di rumah sakit Cikini itu. Mereka meskipun nangis sedih, tapi satu hal mereka tahu. Hidup papanya sudah mencerminkan, sudah berkali-kali dikatakan selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Tapi tetap mereka sedih itu. Lalu kira-kira berapa jam kemudian dia bangun lagi. Kaget kan? Lalu kemudian dia tanya katanya, "Hai marhua hamu sudah isor. Ngapain kalian semua di sini? Ini sudah pagi." Lalu kemudian bercerita, "Tadi papa begini, kita kira sudah meninggal." Oh gitu ya. Apa yang terjadi sama papa berapa jam ini? Dia berkata, "Aku tadi mengalami satu penglihatan yang indah. Saya dibawa jalan-jalan. Tempatnya indah sekali." Nanti kalau mau tanya aja Inang Udayati istrinya langsung. Indah sekali. Melihat suatu tempat saya tidak bisa melukiskan. Nah rupanya kalau saya tidak salah, ibu ini bertanya, "Pak, mana lebih indah dari Yerusalem?" Baru pergi mereka dari Yerusalem pada waktu yang lalu. Dia katakan, tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Oh, Yerusalem rohani indah. Tempat di sana indah. Tapi saya ingin juga kalian semua sampai ke sana. Kira-kira begitu ceritanya. Berapa hari kemudian atau berapa minggu kemudian, memang dia meninggal dunia. Kesaksian suster tadi benar. Boleh saya tetap kerja asal merawat orang Kristen yang sejati. Mengapa? Karena tidak takut mati. Maut sudah dikalahkan. Dosa sudah dikalahkan. Setan sudah dikalahkan. Apalagi yang kau takutkan? Nanti Judika akan bernyanyi sebab dia hidup pada hari esok. Karena dia maut sudah dikalahkan. Tapi saya ingin kita menyanyikan kur kita tahun lalu. Singkat saja. Nanggu malu sang akala, nang rope halisu. Nikmati. Lau makaru pun solu. Molo Tuhan para atasal. Molo Tuhan para madok hatana. Madok hatanai pun sau. Sai sau dui. Sai sau dui. Sai sau. Katakan nyanyian kemenangan kepada Tuhan. Dang mabiar. Dang mabiarau isi. Mangaluga onso. Ai Tuhanku. Ai Tuhan, udah mengerti. Ai tunggodang bemu. Kau mangarong ngoluki, saya doi.